Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ajal Hari. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini. Di antara saya punya subscriber request untuk buat reaction guys. Jadi saya akan tunaikan permintaan saya punya subscriber. Tapi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Jadi guys, macam biasa, seluruh yang menonton di channel ini semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan. Video ini berkenaan dengan China dengan Indonesia. Kira-kira macam itulah dia punya tajuk. Dia punya tajuk guys, 5 hal buruk yang akan terjadi jika China menantang Indonesia perang. Itu dia punya tajuk. Jadi video ini saya ambil juga daripada channel 7 detik. Dia punya view dalam 1 juta lebih macam tu guys. Jadi tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video. Ini dia guys, 7 detik. Sempat bekerja sama beberapa waktu lalu, kini hubungan Tiongkok dan Indonesia justru memanas. Ya, ini terkait dengan masalah Laut Cina Selatan, di mana ada semacam konflik pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Termasuk kegiatan ilegal unreported and unregulated fishing yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina. Secara hukum, Tiongkok ada di posisi bersalah karena kapal nelayan dan kapal Coast Guard itu memang memasuki wilayah Indonesia. Berawal dari kejadian ini, sangat mungkin bisa terjadi konflik yang lebih besar. Jika Tiongkok berkeras hati merasa benar, tentu saja kita tidak mengharapkan konflik yang lebih besar. Namun, kalau Tiongkok menantang, maka sepertinya tak ada pilihan bagi Indonesia selain meladeni mereka. Jika sampai itu terjadi, maka tentu saja akan banyak hal buruk yang terjadi. Misal beberapa hal ini. Berikut adalah 5 hal buruk ini akan terjadi seandainya Tiongkok menantang Indonesia berperang. Tapi sebelum ke topik utama, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel 7 detik. Karena subscribe itu tak dibayar. 1. Hubungan bilateral. Ketika konflik terjadi di antara dua negara, maka kemungkinan yang sudah pasti terjadi adalah putusnya hubungan diplomatik keduanya. Cara ini bisa dianggap sebagai wujud paling nyata jika dua negara sedang tidak menyukai satu sama lain. Nah, seumpama terjadi konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Putusnya bilateral sendiri juga akan berpengaruh banyak, terutama tentang potensi hilangnya semua kerjasama yang ada mulai dari bisnis, pendidikan, dan pariwisata. Jelas ada kerugian, namun sikap pemutusan hubungan seperti ini adalah bentuk ketegasan yang memang harus dilakukan. 2. Dampak. Sentimental kedua warga di dunia negara ini sangat besar. Pernah dijajah Jepang di masa lalu, membuat orang-orang Tiongkok benci 7 turunan terhadap warga Jepang meskipun kejadian buruk itu sudah lama usai. Sentimen yang sama juga pernah dialami orang Indonesia yang pernah begitu membenci warga Tionghoa seperti konflik di tahun 1998 lalu itu. Jika sampai terjadi konflik Indonesia dan Tiongkok, mungkin saja hal-hal seperti itu akan terulang lagi. Dan memang yang seperti ini akan selalu ada sebagai side effect dari sebuah pertikaian dua negara. Tak hanya orang Tiongkok yang akan merasa terancam di Indonesia, orang kita yang ada di negeri tirai bambu juga akan merasakan hal yang sama. 3. Hutang. Dilansir dari laman kompas.com, berdasarkan data statistik,
Utang luar negeri Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia periode terbaru, yakni per September 2019, menurut negara pemberi kredit, utang Indonesia yang berasal dari Cina tercatat sebesar 17,75 miliar US dollar atau setara 274 triliun. Ya, sudah jelas pihak Tiongkok akan memaksa Indonesia untuk segera melunasi utangnya. Hal ini bisa jadi sesuatu yang buruk apalagi jika ekonomi Indonesia tidak stabil. Alhasil, segala cara pun pasti bakal dilakukan, entah itu menjual aset atau mungkin berutang ke IMF dan negara lain demi membayar utang ini. Bisa jadi gara-gara ini utang luar negeri Indonesia mungkin sedikit bertambah. 4. Militer. Ini militer guys, soal militer. Bicara konfrontasi, maka militer jelas jadi hal yang harus dikaitkan. Tentang militer Tiongkok, kita tahu negara ini adalah salah satu adidaya dunia sebagai pemilik militer nomor 3 terhebat di dunia setelah Amerika Serikat dan juga Rusia. Indonesia sendiri hanya berada di peringkat ke-16 besar dunia. Meskipun ada selisih secara statistik dan peringkat, namun bukan berarti Indonesia tidak punya kans. Memang mungkin secara alutsista dan juga jumlah personil Indonesia kalah. Namun soal ability dan skill negara kita menang jauh. Dulu pernah ada latihan gabungan antara TNI dan militer Tiongkok. Sangarnya, tentara mereka pun geleng-geleng begitu tahu kemampuan personil kita. Soal militer tidak melulu statistik, Indonesia pasti menggigit kalau ditantang. Intervensi. Sangat disayangkan jika sampai terjadi konflik, maka nantinya ini tak hanya tentang Indonesia dan Tiongkok saja. Ya, lambat laun akan makin banyak negara-negara yang terlibat di dalamnya, terutama negara-negara sahabat dari masing-masing pihak. Tiongkok sendiri mungkin akan mendapatkan dukungan dari Rusia dan Korea Utara, sedangkan Indonesia mungkin akan dibantu Amerika Serikat yang merasa berkepentingan atas keterlibatan Rusia dan Korut. Jika seperti ini, praktis konflik yang awalnya hanya antara dua negara akan jadi sebuah perang global yang menakutkan. Terlihat sangat imajinatif sekali memang, tapi hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Tiongkok sudah mulai memicu pelatuknya lewat ngototnya mereka di Laut Cina Selatan. Ketika mereka makin sok, Indonesia harus ambil keputusan. Tapi jangan sampai malah memilih mengalah saja, karena hal tersebut akan jadi bukti kalau negara kita lemah. Oke guys, itu saja daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video macam mana video tadi itu, memang 5 perkara juga. Dulu guys, dia punya Cina dengan Tiongkok dengan Indonesia, dia punya askal pernah bergabung untuk buat latihan. Jadi tengok tadi itu dia punya latihan memang mantap guys. Cina dengan Indonesia, dia punya askal memang wow. Dia punya latihan bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.